wabarakatuh. Alhamdulillah kami lihat wajah-wajah ceria juga banyak, kayaknya wajah-wajah baru. Wajah saya dengan Pak Tot aja yang wajah kawak. Saya lihat ini banyak Bapak Ibu guru termasuk kepala sekolah ini mendampingi putra putrinya, semangat, alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali, bagi Bapak Ibu pendamping yang dulu-dulunya sudah pernah mungkin sudah mengenal kami. Perlu diperkenalkan enggak, baiklah, kami perkenalkan, saya Bu Wiwi, pustakawan Dinas Arsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan. Kalau di perpustakaan di kantor, saya biasanya pustakawan sepuh yang ingatan. Insya Allah 4 tahun lagi sudah pensiun. Kalau sebelah saya ini Pak Rotmianto Muhammad, biasanya dipanggil Pak Rot, gitu aja. Beliau sukanya Pak Rot. Mohon maaf mungkin kalau dalam perkataan kami nanti kurang berkenan, karena bahasa Jawa kami juga sudahnya saya pendatang dari Surabaya, Pak Rot juga dari Surabaya. Di sini mengembara, dari Surabaya nanti kalau ada salah-salah kami. Baiklah, untuk acara ini sudah merupakan kegiatan tahun yang keempat untuk Junior Writerpreneur tingkat SDMI. Kemarin sudah dilaksanakan untuk tingkat SLTP dan SMTK. Kemarin kami mungkin mengundang siswa-siswanya aja. Tapi kalau hari ini spesial, untuk Bapak Ibu guru pendamping diundang untuk mendampingi putra-putrinya, memberikan support doa kepada putra-putrinya dalam mengikuti ini, Junior Writerpreneur keempat tingkat SDMI tahun 2024. Semoga nanti mendapatkan hasil yang terbaik. Ini semua sudah merupakan anak-anak yang terpilih, Bapak Ibu pendamping yang hebat. Jadi kami mohon nanti kesediaan Bapak Ibu guru pendamping untuk mensupport anaknya, memberikan pendampingan, nanti bagaimana cara penulisan atau bagaimana ada beberapa petunjuk teknis nanti yang akan disampaikan oleh Pak Rot. Kami mohon nanti menyimak sejenak sebelum acara dimulai. Ngaten, monggo kita simak bersama-sama pengarang sedikit dari Pak Rot tentang penulisan untuk kali ini. Kepada Pak Rot dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat untuk semuanya. Salam sejahtera dan salam yang baik-baik saja. Dan jangan lupa seperti biasa supaya lebih melorongkan semangat kita salam literasi lagi. Kayaknya sudah mulai habis kena snack tadi. Oke. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan. Baik, mohon izin Bapak Ibu guru pembina literasi sekalian, juga anak-anakku sekalian, sebelum lomba kita mulai, kita ada sedikit diskusi teknis. Jadi nanti ini ada beberapa hal yang harus kita sepakati bersama. Nah, jadi terutama untuk anak-anak, jangan tegang, santai aja. Oke, siap anak-anak? Fokus ya. Baik.
sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Kadi, Pak Kepala Dinas Arsipan dan Pustakaan dan Ibu Kepala Bidang, bahwa kegiatan kita pada hari ini adalah yang berapa? Anak-anak masih ingat? Keempat. Kok ada yang bilang dua? Sudah keempat. Jadi tahun pertama mulai 2021 dan ini sudah menginjak tahun keempat. Tahun pertama 2021 nanti saya ada videonya. Nah, kita harus kenalan lebih lanjut lagi nanti biar nggak lupa kalau ketemu di jalan barangkali. Yang sebelah ini tadi siapa namanya beliau? Masih ingat anak-anak? Wiwi. Kalau saya, karena nama saya agak susah, panggilnya Arok, gitu aja ya. Atau Kerok, juga boleh. Ya, jadi alhamdulillah kalau masalah penulisan Bapak dan Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, kami sudah cukup berpengalaman. Kami di samping menulis dan bikin buku untuk saya sendiri buku saya sudah beredar secara nasional ada sekitar 6 judul. 3 diantaranya karangan saya sendiri, sementara 3 yang lain dengan rekompilasi. Nah itu bisa diproses untuk di tentunya masing-masing. Ketika aja salah satu judulnya paling populer punya saya itu The Divisi Game. Ya barangkali ada yang sudah punya di perpustakaan. Itu alhamdulillah pembacanya sudah banyak. Hampir setiap perpustakaan di Indonesia itu alhamdulillah sudah ada yang punya. Dan alhamdulillah juga kami pernah menjuarai lomba esai tingkat nasional. Maka dari itu kewajiban kami menularkan semangat itu ke anak-anak sekalian terutama. Jadi kami yang sudah tua-tua ini masanya ibaratnya sudah selesai. Nanti anak-anak yang muncul. Maka dari itu harus dibina sejak sekarang. Dibina ya, nggak usah disambung, nggak usah pakai sakan. Nanti kalau dibina tambah sakan jadi dibinasakan. Jadi dibina saja tanpa sakan. Kok malah kemana-mana. Baik, jadi sekali lagi tujuan daripada kita berkumpul pada hari ini. Di mana ini tadi anak-anak? Kita hafal nama gedungnya? Geraha Literasi. Nama resminya adalah Geraha Pusat Literasi Magetan atau biasa disebut dengan Geraha Literasi saja. Nah, sebagai informasi bahwa gedung Geraha Literasi ini adalah satu-satunya. Bapak dan Ibu mungkin juga baru biasa. Satu-satunya, sekali lagi satu-satunya gedung yang ditujukan dan difungsikan untuk kegiatan pembinaan literasi di Indonesia. Luar biasa Pak Petani. Apakah Jakarta punya? Nggak punya. Gedung literasi seperti itu. Apakah Surabaya yang ibu kota provinsi kita punya? Nggak punya juga. Yang punya hanya Magetan. Wah, tepuk tangan dulu. Nah, sebagai informasi bahwa ini yang sekarang ada di layar screen adalah karya teman-teman kita yang pertama dulu tahun 2021. Temanya adalah inklusi sosial. Terus yang kedua seperti ini tampilannya. Ini temanya berkarya bersama Duta Baca. Dan yang menarik yang tahun kemarin itu mengangkat tema kisah anak gunung dan anak pinggiran. Nah ini tahun kemarin itu sengaja yang kita kumpulkan untuk berkompetisi di sini hanya dari sekolah-sekolah yang di luar kecamatan kota, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang di kecamatan kota tidak ada yang diundang memang tahun kemarin. Maka dari itu kemarin ada yang tanya, Pak, tumben ada yang waterpreneur. Memang nggak diundang karena dari kecamatan kota. Nah itu hasilnya ini. Dan yang lebih menarik lagi, covernya sudah lebih eye-catching daripada edisi yang sebelumnya, Bapak dan Ibu anak sekalian. Itu karena sejak tahun kemarin desain covernya dilombakan. Jadi yang mendesain itu
kakak kalian dari MAN 1 yang juara akan juara. Dan kali ini insya Allah akan dilombakan lagi. Ini biar lebih berkualitas dan untuk mengakomodasi juga bagi kakak-kakak kita yang di SLTA yang belum hobi desain, itu diberi wadah untuk mengikuti lomba desain. Nanti buku kita insya Allah yang tahun ini di tempat ini akan juga dilombakan desain. Jadi menarik sekali nanti akan kita tunggu seperti apa nanti tampilan cover yang karya-karya kalian ini nanti. Nah ini sedikit kemeriahan, dokumentasi kemeriahan tahun 2002 yang lalu. Waktu itu kegiatannya bersama Duta Baca Indonesia. Nah ini pertanyaan khusus untuk adik-adik sekalian dan berhadiah door prize. 1 buah muk tampan. Disimak. Pertanyaannya adalah siapakah nama Duta Baca Indonesia? Ayo. Siapa namanya? Ya. Kolako. Betul atau betul? Benar kan? Betul. Benar ya? Oh, oke. Silakan. Pilih yang kita pilih. Pertanyaan kedua ini karena agak susah ini kayaknya pertanyaannya, ini terbuka untuk Bapak dan Ibu Sakti dapat. Nama asli Kolako. Nama asli Kolako. Siapa ayo ada yang ingat? Ayo, nama asli Kolako. Duta Baca Indonesia loh. Boleh browsing sejenak. Browsing cepat. Nah, Boleh browsing sejenak. Satu. Ya siapa? Berdiri. Ya. Hah? Ya, nama Pak Heri Indrayana Haris tepatnya. Silakan. Ya. Boleh browsing demi sebuah muk ya. Ini kisah ya. Kisahkan monggo Bu. Ada satu. Saya lanjutkan. Jadi Saya dulu. tujuan daripada kenapa kok Dinas Kampus Pengobatan capek-capek mengadakan kegiatan seperti ini Pak. Itu adalah demi supaya tumbuh minat menulis di kalangan anak-anak kita dan sekaligus mencari bibit-bibit penulis baru di masa depan. Sebagaimana karena sudah ada backing dasar hukumnya, peraturan bupati yang mengatur tentang kegiatan literasi. Nah ini juga terbuka ini untuk Bapak dan Ibu anak-anak sekalian. Pergub nomor berapa dan tahun berapa yang mengatur tentang literasi di Kabupaten Magetan? Silakan. Pergub. Boleh browsing 5 detik. Pergub Bupati nomor berapa yang tentang literasi sebagai Kabupaten Magetan sebagai Kabupaten Literasi. Ayo. Silakan. Ini belum dulu. jawab ya. Nomor 2 tahun 2020. Oh iya. Oh, luar biasa. Kamu tahu nggak browsing? Enggak apa-apa. Juga berliterasi. Kalau tahu tanpa browsing itu malah Nanti boleh dapat hadiah 1 kotak snack lagi. Kalau tanpa browsing. Ini tanda tangan dulu ya. Baik. Makanya ini disimak ya, ini disimak juga nanti ada kejutan-kejutan ya, ada kejutan-kejutan. Dan yang terakhir adalah untuk memberantas generasi nol buku, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, generasi nol buku itu yang bilang seperti itu adalah salah seorang sastrawan di Indonesia. Kenapa kok disebut nol buku? Karena anak-anak kita, ya, terutama yang anak-anak sekolah, itu dianggap ragu membaca dan pincang mengarang, maka dari itu disebut nol buku. Wis modalnya kurang, apalagi menulisnya. Nah pertanyaannya adalah siapakah nama sastrawan? Ya, nama sastrawan banyak ternyata. Siapa? Iya. Berdiri. Ayo. Sudah terjawab ya. Siapa yang Sudah terjawab. Ya, sebentar nanti kalau salah, apa tak lagi? Ayo, Bu. Berdiri sih. Sudah
tadi guru kita ini dulu. Siapa? Topik Isma. Iya, tapi Ismail. Generasi nol buku ya, generasi nol buku. Nggih, monggo. Akan dikasih anak-anaknya barangkali. Jadi beliau Taufik Ismail menyimpulkan bahwa generasi kita sekarang ini adalah generasi nol buku. Maka dari itu kewajiban kita Bapak dan Ibu untuk memberantas predikat generasi nol buku itu setidak-tidaknya mulai dari lingkungan kita sendiri. Jangan sampai di lingkungan kita, sekolah kita, keluarga kita itu terjangkit generasi nol buku. Itu kewajiban kita bersama. Dan Dinas Sarpus hanya memberikan wadah. Jadi memberikan wadah seperti ini juga salah satunya juga bertujuan memberantas supaya anak-anak kita tidak lagi terjangkit penyakit nol buku. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke masalah teknis Bapak dan Ibu. Jadi nanti kegiatan ini akan memilih 20 besar dari penulis terbaik tiap-tiap kategori atau tiap-tiap jenjang Bapak dan Ibu sekalian. Jadi nanti untuk yang hari ini akan dipilih 20 naskah terbaik. Yang kemarin 20 dari SLTP dan 20 dari SLTA. Ini nanti 20 dari SDMC, itu dari anak-anak sekalian. Dan nanti pokoknya yang penting berikan karya yang terbaiknya anak-anak. Jangan ragu-ragu dan apapun yang terjadi ya sudahlah, pokoknya yang terbaik dulu. Masalah nanti lolos atau tidak itu masalah belakangan. Yang penting tetap semangat. Ya, karena memang ditekankan lagi itu karya murni, ya. Iya. Nanti akan ada murni. di slide selanjutnya nanti akan ada. Ya mungkin ada yang bertanya Bapak dan Ibu sekalian, dari Bapak dan Ibu guru terutama, kok apa namanya, mohon maaf Pak, kok ada yang lebih dari 2, sementara kemarin menurut juknis maksimal hanya 2. Pasti ada di antara Bapak dan Ibu yang mungkin menyampaikan pertanyaan itu ya. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, kami mohon maaf karena memang ternyata meskipun dari juknis kami sudah mengatur maksimal 2 dari tiap sekolah, namun karena ternyata kuota masih banyak, tidak tahu kenapa ke tahun ini pesertanya sedikit berkurang daripada tahun kemarin. Saya juga nggak tahu, padahal sudah sosialisasi kemana-mana jauh-jauh hari. Jadi itu sebabnya, karena kuota masih kurang, akhirnya ya sudah kita panggil lebih dari 2 tidak apa-apa, kita beri kesempatan. Namun nanti yang lolos ke 20 besar hanya 2 kali masing-masing satu sekolah. Nah ini yang menjadi perbedaan dengan tahun yang kemarin. Dan yang kemarin satu sekolah bisa lebih dari 1 naskah kalau semuanya bagus. Jadi tahun ini supaya lebih merata, mohon maaf. Jadi kita sepakati nanti hanya 1 sekolah yang masuk ke 20 besar. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, 20 besar ini nanti Bapak dan Ibu setengah sekalian akan diumumkan yang lolos ke 20 besar pada tanggal 1 Maret melalui website Dinas Sarpus atau IG resmi, Instagram resmi Dinas Sarpus. Monggo dengan capture atau foto atau dicatat. Maka dari itu kami hadirkan juga Bapak dan Ibu guru pembina atau orang tua wali pendampingnya anak yang SMP, anak-anak yang ada di ruangan Bapak dan Ibu. Untuk anak SD pendampingan kami hadirkan juga Bapak dan Ibu di ruangan ini. Monggo sekali lagi silakan di foto atau dicatat untuk pengumuman 20 besar tanggal 1 Maret. Di mana kan pengumumannya? Di mana aja deh? Website Dinas Sarpus ya, atau di IG Dinas Sarpus. Nah itu IG-nya di follow tuh kalau kalian punya IG ya. IG-nya Dinas Sarpus di follow. Banyak nanti di follow apa di itu. Nah nanti pembinaan untuk khusus 20 besar akan dilakukan insya Allah tanggal 5 dan 6 Maret. Dan nanti undangannya khusus. Nanti akan langsung kami sampaikan ke yang bersangkutan. Saking kami menyampaikannya juga ke
Dinas Dikpora dan Kemenak. Oke. Dan nanti untuk info lebih lanjut, jangan khawatir, kakak kapan saja dengan Bapak dan Ibu terutama mewakili anak-anaknya bisa menghubungi nomor saya. Nah, apakah benefit dari mengikuti lomba ini? Itu dia. Jadi nanti akan mendapatkan sertifikat 20 besar. Maaf, maksud saya yang lolos ke 20 besar akan mendapatkan sertifikat. Bapak dan Ibu guru yang muridnya atau anak didiknya yang lolos 20 besar nanti juga boleh minta sertifikat lewat nomor WhatsApp juga boleh. Dan nanti yang naskah lolos 20 besar otomatis akan diterbitkan menjadi buku. Jadi ini adalah suatu stimulus yang bagus yang dilakukan Dinas Arsip dan Perpustakaan supaya anak-anak rajin dan semangat menulis sejak dini. Kalau saya boleh bandingkan, tulisan saya dulu baru terpublikasi itu sejak saya SMA. Jadi kalau sama anak-anak ini ya kalah saya. Zaman dulu kayaknya ya. Zaman dulu kan saya pertama dimuat di majalah Mentari kalau nggak salah. Tahun 90 kalau nggak salah, kalau nggak 91. Saya masih SMA. Baik, jadi ini semoga dengan nanti dimuatnya tulisan kalian, anak-anak, kalian terus semangat menulis. Dan nanti akan tumbuh penulis-penulis baru di sini. Akan muncul nanti suprafoto baru. Tidak hanya bupati beliau, tapi juga seorang penulis. Akan muncul hamka baru. Ya, hamka itu tidak hanya ulama, ya, tidak hanya ketua MUI pertama, tidak hanya ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama, tapi beliau juga penulis roman yang cukup populer. Wah, ini jadi bakal saja. Ini untuk anak-anak aja ya, kita juga murid-murid aja. murid-murid aja. Iya. Untuk Kayak anak aja. Untuk murid aja, pembinanya boleh. Boleh sih. Tahu ke. Kok mungkin bagi loro. Pertanyaannya adalah sebutkan satu judul roman karya Buya Hamka. Ayo cepet-cepetan ya. Tenggelamnya kapal Van der Weyden. Oh, Ya, mantap. Kayaknya sudah nonton filmnya juga. Oh belum? Saya sudah baca novelnya, sudah nonton filmnya. Apalagi yang main Pevita Pierce ya. Oh, kayaknya nggak ada yang tahu Pevita Pierce. Saya sendiri penggemarnya di sini. Oke, baik. Hanya suara saja. Oh, iya. Kita lanjut ya. Untuk tambahan Pak, penghargaan tadi sertifikat penghargaan untuk 20 besar yang anak-anak nih. Iya. Untuk pembinanya kayaknya juga bisa. Kami punya link ya. Sertifikat. Jadi untuk pembina, Bapak Ibu guru pembimbing nanti bisa mendapatkan sertifikat. Nanti langsung diberi linknya, oke? Nanti diberi linknya. Sekarang kan mobilnya gitu, gitu. Setahu saya itu nanti yang butuh, monggo yang nggak butuh ya nggak usah, oke? Oke, nanti kami beri linknya nanti, oke? Terus saya lanjutkan. Nanti juga akan mendapatkan kalau sudah 20 besar, Bapak dan Ibu akan dipilih penulis terbaik 1, 2, 3 masing-masing jenjang atau masing-masing kategori SDNI, SLTP dan SLTA. Hadiahnya untuk menurut saya seperti yang terpampang luar biasa kan? Hadiahnya ikut gratis, ya kan? Terus habis itu dapat pembinaan, dapat snack, nanti siang sama dapat makan siang. Terus habis itu dapat hadiah kalau menang. Wah, kurang ngomong. Aku pindah ciuman ya, Bu. Yang pasti dapat ilmu bermanfaat. Yang pasti dapat ilmu dan pengalaman. Pengalaman, ya. Terus nanti jadwal penulisan buku dan grand final untuk penentuan 1, 2, dan 3 menyusul minggu. Insya Allah nanti bulan Mei. Insya Allah, atau kalau jangan berubah lagi. Ditunggu aja. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang saya cintai, ini semakin teknis ya. Mohon fokus, kita untuk anak-anak. Nah, sebagaimana yang kemarin naskah yang sudah dikirimkan, jadi sebagian besar sudah cukup benar. Jadi yang ditulis adalah cerita fiksi. Pokoknya fiksi itu khayalan, guys. Jangan nulis sesuatu yang fakta.
Misalnya kalian cuma nulis tentang Magetan adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur, luasnya sekian hektar, dan penduduknya berjumlah sekian, komposisi penduduknya yang beragama Islam sekian, agama Kristen sekian, Hindu sekian, selesai. Wah ya jangan. Itu nggak ada fiksinya sama sekali. Kecuali kalau ada dia menulis, saya tinggal di kaki gunung Lawu di sebuah kota kecil bernama Magetan. Saya punya seekor kuda bernama Rocky. Kuda itu sering saya ajak lari keliling sarana-sarana. Hei, ayo ikut lomba pacuan kuda denganku, teriakku pada salah seorang temanku. Nah itu baru fiksi yang berlatar belakang di Magetan. Sederhana saja. Ya, dan kemarin waktu saya sama Bu Wiwi memeriksa naskah kalian itu enggak sudah cukup banyak yang benar. Kita dulu ya. Jadi sekali lagi kepada ibu sekalian nanti mohon disampaikan juga ke anak-anak bahwa penulisan yang diminta adalah fiksi. Apakah boleh Pak misalnya ditambah dengan puisi? Boleh kalau puisi itu ada di dalam cerita. Tapi tidak boleh kalau hanya mutlak menulis puisi. Itu sudah genre yang lain yang sudah di luar fiksi. Mohon maaf, sependek pengetahuan saya, sastra itu dibagi menjadi beberapa genre. Antara lain fiksi. Fiksi itu terbagi menjadi cerita pendek, novel, roman, itu fiksi. Terus puisi, ya. Terus drama dan seterusnya. Jadi genre itu ada genre dari sastra itu ada bermacam-macam dan itu berbeda satu sama yang lain. Dan untuk yang kali ini adalah lomba membuat karya fiksi khususon yang berlatar di Magetan. Gitu ya. Baik. Jadi pahami anak-anak? Sangat bisa. Sekarang ya kita fokus lagi terutama untuk anak-anak. Nah, komponen penilaian yang diminta yang pertama adalah kesesuaian antara tema dengan judul dan isi. Ya, jangan sampai nanti antara tema dengan judul dan isinya nggak nyambung. Judulnya ke sana, isinya ke sono. Ya. Terus, nah ini yang paling diminta adalah originalitas. Harus karya murni kalian, anak-anak. Sesederhana pun suatu karya itu lebih terhormat. Jadi sekali lagi, sesederhana pun suatu karya itu lebih terhormat daripada karya yang tampaknya wow, namun ternyata hasil diplak, hasil plagiat atau apalagi hasil download. Nah itu dilarang keras. Jadi sekali lagi, originalitas itu adalah mutlak. Pasti insya Allah jurnya tahu, wah ini download ternyata. Lalu ditulis ulang, wah. Kalau nggak percaya, silahkan dicoba. Jangan sampai download, jangan sampai download meskipun sederhana, tapi tulisan anak-anak sendiri. Kami tahu bahasanya anak-anak dengan bahasa download itu sudah beda, Terus, apakah bapak dan ibu guru nggak boleh mengarahkan? Boleh. Jadi tugas bapak dan ibu guru adalah mengarahkan anak-anaknya, memberikan masukan ide, boleh sekali. Dan ada lanjutannya ini originalitas. Sekali lagi, jadi originalitas karya itu adalah harga diri seorang penulis. Jadi tekankan mulai sekarang anak-anak, pelaku para penulis generasi mendatang ya, originalitas itu paling pegang tentu sebagai harga diri kalian selaku penulis. Nah, ini adalah syukur-syukur nanti di dalam tulisan itu ada ide baru. Entah apa nanti terserah anak. Terus habis itu alurnya juga enak dibaca. Misalnya membuat intro atau paragraf pertama ya, tiba-tiba sudah nendang sekali paragraf pertama. Nah, kalau paragraf pertama aja sudah enak dibaca, Bapak-Ibu sekalian, itu pasti nanti kami membaca selanjutnya juga senang. Jadi nanti anak-anak diarahkan gimana caranya supaya membuat intro yang
yang apa namanya nendang itu tadi. Baik, saya lanjutkan. Kemudian usahakan sedini mungkin menggunakan tanda baca dan ejaan yang sesuai dengan WB dan IYD. Terserah pakai versi WB yang mana, pokoknya dalam misalnya dalam suatu paragraf ya, anak-anak menulis menggunakan suatu kata, misalnya mau menuliskan istilah saya mau melaksanakan sholat duhur gitu ya. Jadi ejaannya benar untuk sholat dan duhur itu ternyata menurut BB dan IYD salat dan zuhur. Kalau ngomongnya sih terserah sholat duhur, tapi menulisnya harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Apakah Bapak dan Ibu nggak boleh mengarahkan? Boleh, sekali lagi boleh. Bahkan mengecek di KBBI online pun boleh. Jadi UKM punya ejaannya benar untuk sholat misalnya, salah. Itu Bapak dan Ibu. Atau misalnya mau menulis kata pada zaman dahulu kala, berarti pakai Z. Sekian anak pasti sudah tahu. Bukan pakai J. Zaman. Kalau ngomongnya sih terserah pada zaman dulu, terserah. Tapi kalau menuliskannya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oke. Jadi 3 itu tadi Bapak dan Ibu anak sekalian, komponen penilaian utama daripada lomba penulisan fiksi berlatar belakang Magetan Kadari. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini tips dari kami selaku Dewan Juri supaya nanti fiksinya karyanya menarik, itu beri dialog. Namanya fiksi kayaknya nggak enak kalau nggak ada dialognya. Semakin banyak dialog lebih bagus, dialog-dialog yang bermutu gitu ya. Jangan cuma hoi, ayo, oke. Jangan pendek-pendek seperti itu, tapi agak panjang dikit. Ayo gimana kalau kita hari ini mendiskusikan tentang Pilpres kemarin misalnya. Wah, luar biasa kalau ada. Nah, terus ada konflik, meskipun cuma sedikit, misalnya berantem sama teman, marah-marah di grup WA, apa namanya, berdebat, akhirnya kami jadi bertengkar, akhirnya blok-blokan. Nah, itu boleh diceritakan. Ada konflik, meskipun hanya sederhana. Jadi biar nggak susah-susah, anak-anak sekalian boleh menulis tentang pengalaman sehari-hari, atau menceritakan apa namanya, pengalaman yang sudah terjadi. Misalnya kalian menceritakan pengalaman waktu diajak ayah atau ibunya naik ke Gunung Lawu misalnya pernah apa namanya, boleh itu diceritakan, akan luar biasa ya. Seperti itu, pokoknya latar belakangnya di Magetan. Anak-anak menceritakan naik speedboat di Sarana, boleh. Dan boleh juga menggunakan sudut pandang orang pertama, aku atau saya atau kami gitu ya. Jadi ceritanya biar lebih kena lagi nanti fiksinya gitu ya. Baik, saya lanjutkan biar tidak bosan saya mendongeng terus. Ini contoh karya, boleh dilihat tapi boleh juga enggak. Kalau mau mendownloadnya, foto saja link bit.ly itu. Jangan lupa nanti pada waktu mengetik di Google-nya, di browsernya, pastikan karakternya benar. Misalnya 3SZ, SZ-nya besar, GG-nya kecil, D-nya besar, 7. Jadi ini case sensitif, besar kecilnya sangat berpengaruh. Baik, ini beberapa slide lagi selesai, Bapak dan Ibu. Anak-anak sekalian, kita fokus sejenak sedikit lagi. Nah, ketentuan teknis yang perlu dicermati lagi adalah nanti anak-anak menggunakan kertas yang sudah disediakan oleh panitia. Setelah ini anak-anak akan mendapatkan, mohon maaf, rekan-rekan panitia minta tolong dibagikan kertasnya rekan-rekan untuk peserta. Anak-anak di tempat saja nanti akan dibagikan untuk peserta. Jadi nanti akan ditulisnya di kertas yang disediakan. Dan nanti apa namanya, waktu dikumpulkan karya kemarin dibawakan anak-anak karyanya yang kemarin Bapak dan Ibu dibawakan di karya anak-anak ya, ditaruh di dalamnya atau di belakangnya, nanti akan di staples oleh
panitia. Ditapel menjadi satu. Nanti ditapel sendiri juga boleh nanti kalau selesai. Oke. Nah, Boleh. terus panjang karangannya secukupnya. Bapak dan Ibu boleh mengarahkan anak-anak untuk membuat karangan baru kalau punya ide yang lebih menarik atau memperbaiki karangan yang sebelumnya. Iya, memperbaiki ini aja. Itu ya Bapak dan Ibu. Memperbaiki ini aja. Anak-anak diarahkan untuk Mungkin ada. menulis karya baru Mungkin ada. kalau punya ide lebih bagus atau memperbaiki karya yang kemarin. Ya, anak-anak, Berarti depannya nulis ini aja anak. enggak apa-apa. Tambah memperbaiki gitu ya. Baik. Terus. Nah, coba ini nanti jangan dulu. Kok ada mejanya? Sementara kertas dibagikan, mohon fokus besar, anak-anak. Oke, saya akan berdiri aja ya, biar lebih memperhatikan. Nah, ini ketentuan yang sering Nah, itu. sering diabaikan. Jadi, Bapak dan Ibu guru terutama dan anak-anakku sekalian, jangan sampai melewatkan ketentuan ini. Cantumkan judul di bagian atas kertas, misalnya di sini. Nah, ini contoh, nggak kelihatan ya dari sana ya. Ya. Tapi sambil dikira-kira aja lah dari deskripsi saya itu. Judul di atas sendiri, di tengah karangan. Kemudian di bawah judul cantumkan nama dan asal sekolah. Ya, jadi judul di atas sendiri, di tengah, di bawahnya kemudian nama dan asal sekolah boleh ditambah kelas. Di bawahnya lagi nomor HP atau WA. HP atau WA pribadi boleh. Nomornya orang tua atau guru pembina juga boleh. Dia bisa bertanya anak. Bapak dari guru nanti tolong sampaikan ke anak-anaknya ya tentang hal ini. Baik, nanti kalau boleh mengambil lagi. Selanjutnya di slide selanjutnya. Nah, penulisan fiksinya jangan sampai melanggar ini nih. Nggak boleh sara, apalagi saru. Tidak boleh menyinggung dan suku, jelas agama, ras, 1245 golongan lain, satu menjelek-jelekan agama dan kepercayaan orang lain. Nggak boleh. Terus nggak boleh berbau pornografi,